Nama-nama penerima Banpres UMKM 1,2 juta tahap ketiga tahun 2021. Bagaimana cara mengeceknya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya berjumpa lagi dengan saya tentunya di Arfan Saputra Channel ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengecek untuk tahap 3 penerima Banpres 1,2 juta rupiah. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan kode loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi tentang BLT terbaru atau video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya, semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, namun sebelum kita ke cara pengecekannya untuk Banpres UMKM tahap ketiga, saya akan memberikan informasi terpenting terlebih dahulu ya, terkait BPUM atau Banpres tahun 2021. Nah, yang pertama, apakah yang sudah pernah menerima Banpres atau program BPUM di tahun 2020 bisa mendapatkan lagi di tahun 2021? Jawabannya, bagi pelaku usaha mikro yang pernah mendapatkan BPUM di tahun 2020 dapat menerima kembali di tahun 2021. Untuk penerima BPUM 2020 tidak perlu melakukan pengusulan ulang. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan untuk penerima di tahun 2020 bisa mendapatkan lagi, akan tetapi tidak semua mendapatkannya ya. Karena ada tahap validasi lagi dari Kemenkopnya. Jadi hanya sekitar 9,8 juta yang lolos. Dan untuk yang mendapatkan di tahun 2020 itu tidak perlu daftar lagi. Jadi untuk kalian yang sudah mendapatkan itu tidak perlu daftar lagi ke Dinas Koperasi ya. Akan tetapi silahkan kalian cek di mutasi rekening secara berkala apakah ada saldo masuk atau tidak. Karena penyalurannya masih berjalan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakses program BPUM atau Banpres 1,2 juta? Yang pertama itu adalah diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tingkat kabupaten atau kota. Nah, dalam hal ini adalah lembaga yaitu Dinas Koperasi UMKM di daerah kalian masing-masing ya. Kemudian, calon penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat melengkapi usulan kepada pengusul dengan melengkapi data sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, ini harus ada NIK KTP ya. Kemudian, nomor kartu keluarga. Nah, selanjutnya nama lengkap, alamat KTP dan usahanya, serta jenis kelamin, tanggal lahir, bidang usaha, nomor telepon, dan surat keterangan usaha atau nomor induk berusaha. Nah, artinya ini adalah syarat-syarat untuk mendaftar ke Dinas Koperasi ya. Dan bagi pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima BPUM. Nah, ini adalah khusus untuk yang belum pernah menerima Banpres 1,2 juta. Atau 2,4 juta ya di tahun 2020. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Dan siapakah lembaga penyalur dalam program BPUM? Nah, untuk di tahun 2021 ini lembaga penyalurnya ditambah ya menjadi 3, yaitu Bank BUMN, Bank BUMD, dan PT Pos Indonesia. Jadi untuk mengurangi penumpukan atau kerumunan di salah satu bank ya. Nah, kemudian apakah ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap program BPUM yang telah diberikan? Jawabannya, bantuan bagi pelaku usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Jadi bukan pinjaman ya, ini adalah bantuan dana hibah. Kemudian, penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro. Nah, artinya ini dilakukan pendaftarannya secara gratis ya, tidak perlu memerlukan biaya.
Nah, jika di daerah kalian ada yang menentukan atau membuat SKU itu harus bayar, silakan kalian laporkan ya. Nah, kemudian bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank mendapatkan bantuan? Jadi, rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh lembaga penyalur. Nah, jadi tidak usah khawatir untuk yang belum mempunyai ATM atau rekening ya. Silakan kalian daftar. Nanti jika kalian lolos sebagai penerima, nantinya akan dibuatkan rekening oleh pihak bank pada saat pencairan. Dan bagaimana bagi pelaku usaha mikro yang berdomisili usaha dan tempat tinggalnya berbeda dan ingin mendapatkan bantuan? Nah, di sini bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili yang berbeda dapat menyesuaikan dengan domisili usaha dengan cara mengajukan ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki domisili berbeda dengan KTP, harus melampirkan surat keterangan usaha. Nah, jadi itu ya teman-teman, harus melampirkan surat keterangan usaha bagi pelaku UMKM yang tempat tinggalnya berbeda dengan domisili usahanya. Nah, bagaimana jika pelaku usaha mikro ingin melakukan konsultasi, pengaduan dan pelaporan terkait BPUM dan adanya pungutan liar? Nah, kalian bisa di sini laporkan ya. Masyarakat dapat menghubungi melalui call center 1500 587. Kemudian lewat via WhatsApp 0811 14 50 587 khusus pesan teks. Kemudian bisa melalui email info@kemenkopukm.go.id. Nah, itu untuk pengaduannya ya, bisa kalian lewat akun yang tadi, call center Kemenkop UKM. Kemudian bisa melalui Satgas Saber Pungli ya, di call center 193 dan SMS-nya 1193. Dan bisa juga melalui email di lapor@saberpungli.id. Nah, jika kalian ada pengaduan, bahkan ada yang menurut kalian tidak tepat sasaran, bisa kalian adukan ya ke sini. Nah, kita langsung saja pada cara pengecekannya ya, bagaimana untuk cara cek penerima BPUM di Bank BRI dan Bank BNI. Nah, untuk nasabah Bank BRI itu bisa kalian masuk ke laman http iforumbri.co.id/bpum. Nah, kemudian kalian di situ tinggal isi nomor KTP dan masukkan kode verifikasi yang telah ada di kolom ya. Kalian masukkan kodenya, harus sesuai, harus sama ya, maksud saya. Kalian ketik ulang di situ. Dan kemudian klik proses inquiry dan Anda akan ada pemberitahuan ya, akan mendapatkan pemberitahuan apakah Anda termasuk penerima BPUM tahun 2021 atau tidak. Nah, jika kalian terdaftar di e-forum BRI untuk nasabah yang mencairkan di BRI, tampilannya akan berwarna hijau seperti ini ya. Nah, ini sudah terdaftar sebagai penerima. Silakan kalian langsung verifikasi ke bank terdekat. Nah, kemudian untuk Bank BNI, nah ini rata-rata untuk nasabah PNM Mekar. Kalian bisa cek apakah penerima BPUM atau Banpres 1,2 juta tahap ketiga atau tidak. Kalian bisa masuk di http banpresbpum.id. Nah, kalian di situ tinggal masukkan isi nomor KTP saja ya, dan pilih cari. Nah, kemudian nanti akan ada pemberitahuan jika Anda masuk atau tidak sebagai penerima BPUM tahun 2021. Nah, jadi untuk penerima tahun 2021 tahap 2 ataupun tahap 3 ini bisa kalian cek melalui laman resmi kedua
alamat ini ya, baik itu dari Bank BRI maupun Bank BNI. Dan jika para nasabah PNM Mekar jika terdaftar, tampilannya akan seperti ini. Nah, itu tandanya kalian terdaftar sebagai penerima. Nah, untuk syarat-syaratnya sudah ada dijelaskan di sini ya. Ataupun kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, syarat-syarat untuk mencairkan Banpres 1,2 juta nasabah PNM Mekar maupun Bank BRI. Nah, itu saja, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.